Silahkan Bu Nani, ada yang bisa dibantu? Ini nah Bu, saya ini sudah terlambat haid, tapi kemarin tuh saya udah periksa kencing, memang positif. Sudah 2 bulan ini Bu, saya tidak haid. Jadi hamil ya? Iya. Alhamdulillah. Iya Bu. Tapi Bu, rasanya kayak mau muntah, pusing. Apalagi kalau pagi tuh nah Bu, terutama itu kalau pagi. Selalu bangun itu langsung muntah-muntah, sing kayak enggak gitu Bu. Ini kalau malam begini saya sehat, cuman kalau sudah pagi tuh, aduh rasanya Bu lemas betul. Oh gitu ya Bu ya, pusing ya Bu? Iya. Oh iya Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nurul yang berjaga pada hari ini. Ibu tadi bilang ada keluhannya, Iya. muntah-muntah ya, Iya. hamil, Iya Bu. 2 saya bulan. sudah periksa. Oh iya, iya Bu. Jadi kalau untuk ibu hamil yang mengalami muntah, mual itu biasanya disebut hiperemesis Bu. Oh. Sudah pernah dengar? Belum Bu, baru ini. Oh baru ini dengar. Iya, jadi hiperemesis itu terjadinya mual muntah pada saat kehamilan gitu. Terus kalau hiperemesis ini memang ada yang normal, ada yang memang dia nanti tingkatannya itu bisa bisa membuat ibunya ini jadi semakin drop. Karena kan muntah terus Iya, itu. Tapi Bu gimana? Masih mau makan? Saya itu memang Bu, cuman saya paksain makan Bu. Ya, bagus. Muntah tuh saya makan lagi, karena gitu. lapar perut itu. Iya, sedikit-sedikit ya Bu Iya. ya. Oke, jadi gini, kita sharing aja ya. Iya Bu. Hiperemesis ya, jadi nanti saya jelaskan kepada Ibu untuk hiperemesis ini karena kebetulan juga Ibu mengalami hiperemesis ya. Nanti sekalian kita sharing-sharing lebih dalam lagi untuk masalah hiperemesis ya. Karena memang hiperemesis ini salah satu tanda bahaya kehamilan Bu. Kalau misalnya ibunya sampai nggak mau makan, lemas, nggak bisa aktivitas sehari-hari, jadi harus ada pelayanan tingkat lanjut gitu ya. Sebelumnya hiperemesis ini Ibu sudah pernah dengar atau baru memang mual muntah? Tapi tahu ya kalau Ibu hamil mual muntah ya. Muntah aja tahunya saya Bu. Iya, sebutannya hampir sama Bu. Jadi Ngidam, Bu. ya boleh. Terus memang hiperemesis ini Bu mual muntah pada ibu hamil yang berat. Jadi biasanya bisa mengganggu keadaan ibu. Jadi keadaan ibu ini terganggu karena mual muntahnya ini. Bisa ada juga yang dia menjadikan aktivitas kegiatannya ini jadi terganggu, nggak bisa ngapa-ngapain, lemas aja di tempat tidur kayak gitu. Iya gitu. Terus faktor-faktornya Bu, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu ini mual muntah gitu. Jadi yang pertama adalah ibu anak pertama. Iya. Kehamilan pertama itu biasanya resikonya lebih tinggi karena memang perubahan hormon di dalam tubuh. Jadi hormonnya di dalam tubuh ini kan ini ada rahim nih. Di rahim ibu ini tertanam adik bayi nih gitu. Jadi siklus hormon ibu berubah. Nah itu yang membuat kadang kita jadi nggak nyaman. Terus habis itu ibu yang kembar gitu. Itu hamil yang pertama, ibu yang kembar. Terus hamil tapi nggak ada isinya. Pernah dengar? Kayak mana itu Bu hamil? Jadi hamilnya ini dia nggak berkembang. Oh. Terus hamilnya ini ada yang jenis-jenis kehamilan itu macam-macam Bu. Ada yang memang dia hamilnya ini dia perubahan hormon tapi ternyata janinnya nggak ada. Ya kalau kita sebutnya muala Bu. Gitu. Jadi memang bermasalah di dalam ibu hamil ini. Terus habis itu hormonnya ini yang membuat tubuh ibu ini jadi nggak seimbang, makanya terjadi mual muntah. Terus jadi untuk ibu yang mengalami perubahan siklus di dalam tubuh ini, akibatnya hamilnya ini jadi menurun. Nah menurun ini
karena ibunya ini hamil dan mengalami perubahan gitu. Terus ada lagi penyebabnya, biasanya alergi. Nah, jadi alergi ini juga bisa menyebabkan ibu ini jadi mual, muntah. Terus paling besar Bu, resikonya itu bisa terjadi mual muntah berlebihan ini faktor psikologis. Ada ibu yang memang hamilnya belum siap, ada ibu yang mempunyai masalah-masalah penyerta di kehamilannya gitu. Jadi masalah psikologis ini, kalau fisiknya nggak apa-apa Bu, tapi kadang psikologis ini membuat kita jadi nggak nafsu makan, mau ngapa-ngapain nggak enak gitu, itu bisa juga. Terus ada masalah depresi, terus ada masalah di rumah tangganya, atau takut karena hamilnya. Jadi saya hamil nih sekarang, nanti saya takut lahirannya gimana, itu juga bisa membuat kita ini jadi semakin drop gitu ya. Jadi kalau misalnya ibunya ini mual muntah terus, ya nanti resikonya bukan hanya ke ibu tapi ke bayinya juga. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi Bu bilang alergi itu maksudnya alergi apa ya Bu? Alergi ini salah satu respon Bu. Jadi karena tubuh ini ibu ada sesuatu, ya kan, bayi ini kan sesuatu ya, sesuatu hal baru yang menempel di dalam tubuh ibu. Nah jadi bayi ini dia akan adaptasi di dalam tubuh ibu, sehingga hormon yang di dalam tubuh ibu ini semuanya berubah. Jadi kadang kita nyebutnya memang alergi. Nah kalau alergi ini membuat hormonnya ibu ini yang berubah, kita yang tidak menerima hormon tubuh tapi nggak kelihatan. Gitu, responnya ke tubuh ibu. Jadi makanya biasanya kita sebutnya alergi. Gitu. Ada lagi? Iya Bu, sudah cukup. Sudah cukup ya Bu ya. Ibu, hiperemesis ini kan biasanya disebutnya mual muntah ya. Jadi ibu harus tahu apa sih penyebab muntah. Kenapa bisa muntah gitu? Ya kan tadi hormonnya sudah. Oh, karena perubahan hormon. Tapi kenapa kok perubahan hormon ini membuat kita jadi muntah? Terus tegangan yang berlebihan pada usus. Jadi muntahnya ini merupakan refleks gitu. Jadi rasanya di dalam perut ibu ini ada tegang. Terus habis itu dia sampai ke usus. Nah, pekerjaan ini membuat salah satu refleks. Nah, refleksnya ini kompleks Bu. Oke, jadi ada 3 komponen Bu yang bisa membuat muntah itu. Satu, yang pertama namanya detektor muntah. Jadi ada yang bekerja untuk mendeteksi di kepala. Oh, ini kayaknya aku mau muntah nih. Terus yang kedua, mekanisme integrasi. Jadi semua sistem yang ada di dalam tubuh ini bekerja sama, berintegrasi namanya. Jadi bekerja sama untuk apa? Untuk membuat refleks yang namanya otonom somatik. Jadi dia bekerja untuk membuat kita langsung, oh ini kayaknya mau muntah ini. Terus bekerja nih, semua dihubungkan ke dalam tubuh nih. Dan iya ini mau muntah. Akhirnya pada saat itu rangsangan pada saluran cerna itu membuat mekanisme kita yang ada di dalam saluran pencernaan bagian atas ini itu membuat kita otomatis mengeluarkan, ada yang biasanya kalau muntah itu yang keluar adalah makanan yang terakhir dimakan. Gitu. Jadi bisa aja apa yang dimakan tadi, kalau ibunya nggak makan apa-apa, satu kali muntah rasanya pengen terus tuh, jadi bekerja terus. Jadi dia kalau muntah terus rasanya kayak ada refleks selanjutnya, jadi dia mengikuti di belakangnya langsung buat, otomatis makanan yang kita makan semuanya terkeluar. Kalau nggak muntah itu nggak mungkin bekerja satu kali, misalnya muntah sekali aja enggak. Jadi kalau muntah itu pasti akan bekerja lebih dari sekali. Nah, karena semua tubuh kita ini ya bekerja sama, itu namanya. Jadi dia membuat tubuh kita ini jadi semakin keluar makanannya. Gitu ya. Gimana Bu? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya Bu. Gitu ya. Punya gambaran ya Bu ya? Gak usah bingung. Saya jelaskan sedikit tentang mekanismenya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mual muntah selama hamil itu oke Bu, jadi hiperemesis ini mual muntah saat hamil itu ada 3 Bu. Jadi ada 3 tingkatan yang namanya tingkat 1, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
Jadi mual muntah ini tingkatannya ada 3 ya Bu ya, ingat ya. Jadi kalau yang pertama itu Bu, mual muntah terus sampai mempengaruhi keadaan ibu, biasanya lemes, nafsu makannya turun, berat badan turun, nyeri juga di dalam sini ya Bu ya. Terus habis itu biasanya kalau kita cek itu detak jantungnya meningkat, nadinya meningkat. Terus habis itu tekanan darahnya biasanya turun karena lemes ya, jadi tekanan darahnya turun. Terus habis itu kulitnya itu nggak kuat Bu, kulitnya itu kembalinya lama. Terus lidah itu kering, lidahnya tuh kering, terus matanya cekung sini Bu kalau kita cek itu. Ya, itu yang tingkat 1. Terus kemudian Bu, ada lagi tingkat kedua gitu. Kalau untuk yang tingkat kedua ini tingkatannya jauh lebih tinggi dari tingkat yang pertama. Biasanya untuk tingkat yang kedua ini penderita tampak lebih lemes, terus lebih pucat, terus kembalinya kulitnya ini jauh lebih lama. Terus habis itu lidahnya kering, kotor, terus detak jantungnya juga kecil, terus kadang ada yang kecil, ada yang tambah deg-degan Bu. Terus habis itu suhunya kadang-kadang tubuhnya naik. Jadi kadang biasanya ibunya panas karena kekurangan minum, jadi ibunya suhunya meningkat. Terus matanya sedikit, bukan cuma cekung, kalau tadi cekung ya, ini agak sedikit kuning, tapi udah cekung juga gitu. Terus berat badannya turun. Terus habis itu biasanya ibunya nggak BAB, susah BAB-nya, konstipasi namanya. Terus biasanya karena memang mulutnya kering, kotor, jadi nafasnya bau. Biasanya ibu-ibu yang tingkat 2 ini punya aroma khas, sama pipisnya itu juga kadang juga berbau. Bau apa tuh Bu? Baunya khas Bu, jadi nanti kita bisa deteksi. Kadang kalau kita pipis itu kan baunya pesing itu ya. Kalau ini baunya sudah, pipisnya kan dia curang cairan Bu, kadang juga sakit. Terus dia pipisnya juga baunya tuh nggak enak gitu ya. Terus tingkatan yang ketiga itu lebih buruk, sudah muntah, mual, nggak mau berhenti. Terus dia sudah kesadarannya sudah sangat menurun. Jadi kesadarannya menurun, terus biasanya ibunya itu kalau kita panggil sudah nggak bisa jawab lagi, udah nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Bahkan ada yang kalau yang tingkat 3 ini bahkan ada yang sampai koma. Gitu. Bahaya juga ya Bu. Iya, nadinya kecil, suhunya pasti tinggi, suhunya naik, tensinya yang turun karena lemes kan. Terus komplikasinya juga banyak, biasanya ada masalah di kepala, ada masalah di dalam perubahan mental karena ibunya stres, pikiran, karena bukan cuman kekurangan makanan, ini namanya sudah defisiensi zat makanan. Jadi sudah nggak ada lagi yang di tubuh yang bisa dicerna, makanya ibunya sampai drop gitu. Terus juga kurang lagi, bukan makanannya aja, vitamin dalam tubuh sudah menurun, jadi badannya sudah sangat lemas gitu. Terus habis itu timbulnya masalah baru, yaitu biasanya diikuti dengan masalah hati. Bukan sakit hati, tapi masalah hatinya juga ikut bermasalah di dalam tubuhnya itu. Gitu, itu untuk tingkatan yang ketiga. Nah, untuk perawatannya Bu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu beda-beda. Kalau yang tingkat pertama biasanya ibunya nggak perlu dirawat inap, di rumah aja cukup. Yang penting ibunya mau makan sedikit-sedikit tapi sering. Ibunya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau yang tingkat kedua dan tingkat ketiga, mau nggak mau tetap harus dibawa ke rumah sakit. Kalau nggak ke rumah sakit ya fasilitas kesehatan yang dekat. Jadi biar ada penanganan lebih lanjut. Karena takutnya kalau kekurangan cairan bisa bikin ibunya drop, bukan hanya ibunya tapi janinnya juga. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Ya, ternyata kalau ngidam itu juga bahaya juga ya Bu ya, kalau dibiarin ya.
Kadang kalau orang awam kan lihatnya ibu hamilnya biasa gitu. Cuman semakin dibuat seperti itu, kadang kita yang hamil ini jadi disepelekan, merasa kurang diperhatikan, itu lagi timbul lagi di masalah psikologisnya. Jadi ibunya makin drop, wah lagi bermasalah. Jadi ibu hamil ini harus semangat ya. Oke, semangat. Semoga jadi hanya di trimester 1 aja ya. Terus selanjutnya Bu ada obat-obatan. Jadi yang ibu hamil ini dengan hiperemesis pada saat hamil ini ada obat-obatan yang diberikan. Ada vitamin. Ibu dapat vitamin? Ada Bu. Ya diminum setiap hari ya. Terus habis itu lagi ada dopamin, ada apa? Vitamin B1, B6. Nah, terus ada juga antihistamin namanya. Antihistamin ini tujuannya untuk menghambat kinerja reseptor Bu. Kasih obat biar obatnya ini bekerja untuk menurunkan rangsangan yang ada di dalam otak. Jadi biar dia itu, oh ini mau muntah, oh sudah ditekan sama obatnya gitu. Jadi rasanya biar nggak pengen muntah. Terus habis itu menghambat apa? Menghambat makanan yang sudah dicerna di lambung untuk balik lagi. Itu ada jenis obat-obatannya juga. Itu untuk obat-obatnya ya Bu ya. Terus habis itu nutrisi. Oke, sekarang untuk nutrisi yang harus dikonsumsi pada saat ibu ini mual muntah saat hamil, yaitu tergantung dari derajatnya tadi. Jadi derajatnya ada berapa? 3 ya. Derajatnya ada 3. Kalau yang ringan derajat 1 ya di rumah aja, rencana pendirian makanan. Prinsipnya itu makanan yang gampang dicerna. Jadi apabila ada makanan yang ibu hamil juga mengurangi bau-bau. Makanan yang berbau tajam, santan kayak gitu tuh dikurangin dulu ya. Dengan porsinya sedikit-sedikit. Biasanya sehari makan berapa kali? 3 kali. Sekarang makannya boleh 7 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali boleh. Sedikit-sedikit tapi sering. Terus habis itu diet, tinggi karbohidrat boleh, rendah protein, boleh rendah lemak, santannya dikurangi, boleh dikasih telur, nggak apa-apa. Habis itu kalau telur nggak suka ada ikan, boleh tempe tahu, nggak apa-apa ya. Terus kalau ibu mual karena minyak boleh dikukus atau dibikin bacem ya. Terus Bu, kalau mual muntah ini biasanya kan malam hari juga bisa terjadi. Jadi kalau misalnya ibu memang belum bisa mengonsumsi zat besi, tablet tambah darah itu jangan dikonsumsi dulu, nggak apa-apa Bu. Kalau enggak, konsumsinya pada saat malam hari menjelang tidur. Jadi kita minum obatnya baru beberapa saat kita tidur. Jadi buat menurunkan resiko ibu mual ya. Caranya juga nggak usah yang tadi sudah saya sebutkan juga, bau-bau ya. Terus selanjutnya perawatan isolasi namanya. Ada yang disebut dengan perawatan isolasi ini, ibunya berada di ruang yang tertutup, terus udaranya terbuka, terus habis itu di dalam kamar yang terang, cerah, memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya dokter perawat saja yang boleh keluar masuk. Jadi kalau orang mual muntah dirawat di rumah sakit, kadang dijemuk, malah kadang kita bikin tambah drop ya Bu ya. Jadi nyamannya ya kita cari ruangan yang lebih enak gitu ya Bu ya. Terus cairan yang keluar dan masuk dicatat Bu. Itu kalau dirawat. Jadi misalnya kalau di rumah ya berarti minumnya air putih harus lebih banyak ya. Kasih cairan. Misalnya dapurnya jauh, boleh ibu kasih air putih di dalam tempat atau tumbler di dekat tempat tidur ibu. Jadi misalnya ibunya bangun tidur atau habis duduk langsung minum ya. Ada masalah juga Bu di mual muntah ini, namanya masalah terapi psikologis. Jadi psikologis ini ibu hamil perlu, kalau penyakitnya ini harus disembuhkan ya Bu ya. Nah kalau disembuhkan ini hilangkan rasa cemas. Jadi ibunya nggak boleh cemas, takut, karena kehamilan itu normal ya Bu ya. Terus sama nanti untuk proses persalinannya juga ibu nggak boleh takut. Nanti belajar lagi, ada kelas hamil, terus habis itu nanti ikut kelas yoga, ada kelas nafas. Jadi nanti ibu untuk mempersiapkan persalinannya ya. Terus menghilangkan masalah konflik yang lainnya. Misalnya ada masalah
dengan suami atau keluarga, boleh berunding sama suaminya. Paling enak sama suami sih, jadi kita harus terbuka sama suami ya Bu ya. Nah, mual muntah ini termasuk gejala yang normal terjadi pada kehamilan dan tidak akan menghilang, dan biasanya akan menghilang di hamilan 4 bulan masuk trimester 2 gitu, biasanya nanti hilang itu Bu. Iya. Terus jadi kasih minum yang cukup, terus habis itu boleh air kelapa, boleh sari kacang hijau, boleh air putih. Kalau ibu air putih biasa mual, air hangat ya. Terus habis itu karbohidrat oke, protein boleh. Habis itu kalau misalnya dirawat biasanya dikasih infus ya. Itu nanti di rumah sakit gitu. Jadi kebutuhan cairan ini 2 sampai 3 liter sehari ya. Habis itu perlu ditambah juga ada vitamin, ada kalium, vitamin B, vitamin C, itu nanti akan dirasakan sama dokter ya Bu ya. Bu, sampai di sini gimana? Ada pertanyaan? Kayaknya sudah Bu. Enggak usah tanya-tanya. Ya. Sudah jelas ya Bu ya? Oke, coba saya tanya Bu, tadi tingkatan mual muntah ada berapa? Ada 3. Ya, tingkatannya ada 3 ya Bu ya. Iya. Kalau yang pertama itu ibu masih bisa beraktivitas ya. Kalau yang kedua, ketiga gimana Bu? Itu sudah lemas ibunya, terus ada tadi kan bau napasnya itu sama kencingnya. Harus kemana kita jadi? Jadi ke fasilitas kesehatan tadi Bu, atau rumah sakit langsung. Ya betul Bu. Jadi memang 3 tadi katanya itu sudah sampai ibunya sudah mau sudah itu lemes sudah Bu. iya Udah bisa kayak jadi mau- koma. Iya, kayak sudah mau nggak sadar gitu Iya ya Bu ya. betul sekali, betul Bu, Oke. hebat ya. Jadi memang kita harus waspadai ya kalau untuk hiperemesis ini kelihatannya memang tidak bermasalah gitu, tapi ternyata ada beberapa ibu hamil yang mengalami masalah serius di hiperemesis mual muntah saat hamil ini. Gitu ya Bu ya, sudah jelas? Ya, Bu, Oke. makasih, Bu. Ya, saya catat dulu ya Bu ya di bukunya ya Bu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan tanda bahayanya ya Bu ya. Salah satunya hiperemesis, nanti kita periksa lagi. Habis itu nanti kunjungan selanjutnya ibu kontrol. Kalau nggak ada keluhan bulan depan. Tapi kalau ada keluhan-keluhan seperti ini, ibu langsung datang ke pelayanan kesehatan. Boleh datang ke saya, boleh datang ke rumah sakit, ke UGD, kemana saja boleh, ya. Oke, gitu. Sudah lega Bu? Iya Bu. Sudah enakan ya? Oke. Nanti makan yang banyak, minum yang banyak ya Bu ya. Sedikit-sedikit aja lapisannya. Iya. Oke, gitu. Iya, Bu. Ya, sehat selalu Ibu. Iya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, mari.